Peristiwa Long March Divisi Siliwangi dari Jogja ke Bandung bukan hanya pernah dibuat film yang berjudul The Long March atau Darah dan Doa yang kemudian kita semua hafal sebagai sebuah film yang dijadikan tonggak peringatan lahirnya Hari Film karya Osmar Ismail, tetapi juga pernah dibuat film dengan judul Mereka Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film Mereka Kembali patut kita ingat karena ini film yang satu dari sedikit, bahkan barangkali hanya dua film Indonesia yang pernah dibuat atau disimpan dalam media seluloid 70 mili. Biasanya film seluloid itu 35 mili, ada juga yang 16, tapi kebanyakan adalah 35. Ini 70. Ini adalah film yang kalau ditayangkan di lapangan terbuka itu resolusinya masih sangat tebal. Nah, dulu di Jakarta ini ada namanya Drive In. Ya, film 70 mm. Belakangan yang masih bisa memutarnya adalah Keong Emas. Nah, di Indonesia ini dalam catatan ada dua film yang pernah dibuat dengan 70 mm. Satu film Mereka Kembali ini, satunya lagi adalah film berjudul Mama. Mereka Kembali adalah sebuah film, produsernya adalah Malidar Hadiyuwono yang juga dikenal sebagai aktivis produser, pernah memimpin Persatuan Perusahaan Film Indonesia PPFI, dan namanya cukup dikenang karena sangat gigih dan gencar melawan waktu itu adalah dominasi Partai Komunis Indonesia melalui Lekra, melalui gerakan untuk membawa film di dalam politik kiri. Malidar adalah tokoh yang dikenal melakukan perlawanan terhadap itu melalui organisasinya PPFI. Sutradaranya adalah Nawi Ismail. Penulisnya selain Nawi Ismail juga ada Letnan Kolonel Lokman Madewah. Pemerannya Sandi Suwardiasan, Rayu Effendi, Rina Hasim, Edi Moward, Hasan Sanusi, Ahmed Arif, ada Ismail Lubis, Budi Suarkhon, Arman Effendi, dan juga ada Grace Simon main dalam film ini. Grace Simon yang penyanyi itu. Film Mereka Kembali tadi menceritakan tentang kisah Long March Divisi Siliwangi dari Jogja kembali ke Bandung saat gagalnya perjanjian Renville pada 18 Desember 1948. Waktu itu Panglima Sudirman memerintahkan Divisi Siliwangi untuk kembali. Perjalanan panjang itulah yang digambarkan dalam film ini, sebuah perjalanan Long March yang ditandai dengan banyak hambatan, banyak derita, juga dinamika pejuang dalam hubungannya dengan pengungsi. Saat yang bersamaan harus menghadapi ancaman Belanda yang melakukan invasi kembali untuk menduduki Indonesia setelah Jepang henggang dari sini. Digambarkan juga dalam Long March atau perjalanan panjang Divisi Siliwangi itu, selain menghadapi pasukan Belanda juga harus menghadapi pasukan-pasukan sebangsanya sendiri yang tergabung dan mendeklarasikan namanya kelompok Darul Islam di kawasan Jawa Barat. Sutradara film ini Nawi Ismail, ya, dia lahir 18 April 1918 dan meninggal pada 8 Februari 1990.
Sutradara ini melahirkan banyak sekali film dan juga membawa sukses sejumlah nama, termasuk Diki Zulkarnain, Benyamin Sueb, ya, melalui filmnya yang populer yaitu Si Pitung. Film yang dia buat sendiri macam-macam, ada drama, komedi, termasuk film perang ini. Nabi Ismail mulai terjun ke film sejak tahun 1950. Tahun-tahun itu sudah banyak film dia buat, ya. Ada film Akibat tahun 51, kemudian Solo, Waktu Malam, Neng Yatimah, Tunggal, Curiga, Bunga Bangsa, sampai pada film Seroja dan Gembira Ria. Tahun 60-an ia melahirkan film berjudul Berabe, Karena Daster, film Marina, ada juga film Manusia dan Peristiwa. Tahun 70-an ia melahirkan film-film semacam film berjudul Kutukan, Si Pitung, tadi Benteng Betawi, Benyamin Biangkero, ya, dan beberapa film Benyamin lainnya. Ada film Pembalasan Si Pitung, ada film Zaman Edan, ada film Warkop Manatahan. Nah, itu Nabi Ismail, ya. Sampai pada tahun 1980-an sutradara ini masih produktif, antara lain membuat film komedi Memli Tapi Kece, ya, Demam Tari, Asal Tahu Saja, sama filmnya. Juga ada film action Warok Singo Kobra dan beberapa lainnya. Karya terakhirnya kalau tidak salah adalah tahun 1981, sebuah film drama berjudul Hati Selembut Salju. Nabi Ismail adalah salah satu sutradara yang produktif, sehingga pantas juga untuk tidak kita lupakan kalau kita suka pada film Indonesia, pada perfilman Indonesia. Sekaligus melalui film ini kita bisa merawat ingatan, kita juga bisa melihat Indonesia melalui gambaran-gambaran yang dituangkan di dalam film.